Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wah, hari ini kita lagi ngegerebek spesialis ID 35. Kita acak-acak studionya. Kita baca. Cari acak-acak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan uangnya. Ada wonge curang Kawani. Dan sehat Dan. Alhamdulillah. Kalau gini lah. Cak, awak dinar sume iki hose jadi Oh iya, keliru. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali. Wani. Oke, kali ini kita kedatangan tamu gerombolan si berat. Jadi di balik Tribun Podcast, yakni channelnya Hermawan Alfat, ada 4 orang sama Mas Syam yang di Gak muat. Di balik layar. Iya. Bi, kabarnya Mas Hermawan? Alhamdulillah. Pinaringan wilujeng. Sehat. Sehat. Walafiat. Cek sholawatan gitu saya. Nek sholawat selalu. Selalu ya. Nang masjid. Mboten ten griya. Oh, ten griya. Nggih. Lek Mas iki Alhamdulillah. Mas Rusdi. Sehat, Mas. Sehat selalu. Mas, coba brengsek. Saya tetap selalu bersinar mempesonakan diri saya sendiri. Sinarku silau, tapi ada ndelok dhek gak silau bal. Oke, Mas. Asli Josu Silo. Matur nuwun sudah mau datang di studio kecilnya Special ID 35. Ini monggo Mas, diunjuk sih kopi nih. Tunjukkan ngandani kan tontonan loro Ini dhewe dari Panti Asuhan Bonek. Souvenir dari Panti Asuhan Bonek. Iya. Monggo Mas. Kopi. Mumpung cek anget kopi. Oke. Saya air putih aja. Air putih aja. Iya. Ya gak apa-apa Cak Jo kopi susu. Saya enggak suka, enggak sehat. Air putih aja sehat. Bukan gak sehat, awak sampean gak sehat. Enggak fit dulur sepurane sing akeh. Yo, Kalau- ono kalau gedang, minum, ya? ono roti, ya monggo-monggo Mas. Jadi kebusel. Sulpot. Sulepot guys. Kurang ajar. Ini bukan iklan ya, tapi kesuwen lek dikelintek itu. Langsung aja. Gak sebenarnya gak apa-apa sih, wong kita tuh juga suka minum ini yo, sedikit apresiasi aja Iya, buat apresiasi. produk tersebut. Itu Barangkali juga kode lo mau ya kesini. buat pihak Lem Mineral itu kode ya. Lagi pancingan. Iya. Sini juga ada gedang. Kadang aku lek nyuguh wong gedang itu kemarin kan ada tamu dari Malang itu. Iya. Iya. Banyak yang komen, wah sugane gedang rasis, masuk gedang. Enggak juga lah. Enggak lah, aku juga suka kok. Buah-buahan manfaatnya sehat loh, kok. pisang, sehat. Oh. Sehat ke pisang. Iya, dhewe niku sing delok ratusan ribu viewer. Malah sing ganteng. Nah, iku penonton tonton. Cerwang. Longgoyo. Oke, Cak Jo kemarin saya pantau Cak Jo sudah menyerahkan surat ya, pemberitahuan atau permohonan bonek terkait anniversary ke 94 Persebaya, Cak. Iya. Jadi itu kan PR saya yang tahun kemarin, Cais. Belum terrealisasikan tahun kemarin. Jadi saya berusaha untuk tahun ini isok terrealisasi. Jadi belajar dari tahun kemarin tuh mungkin hanya dilihat dan belum ada tindakan kan ya. Jadi saya pikir kalau berhubungan dengan instansi mungkin harus secara tertulis Betul. dan kita layangkan ke Pemkot waktu itu. Kemarin tuh di Pemkot ya? Di Pemkot. Saya kira di loket kantor pos. Oh, bukan itu loket bioskop. Dan kemarin sudah diterima dan ada surat Ada tanda terimanya juga. terima. Dan katanya gimana? Nanti nunggu apa lagi? Mas? Nunggu menyesuaikan jadwalnya Pak Wali Kota. Oh. Tapi dari saya pribadi Senin besok itu saya akan coba telepon konfirmasi gimana kelanjutannya. Kan dikasih kontak person juga. Kalau sampai hari Senin itu nggak ada konfirmasi, saya yang akan telepon. Ya udah sampai Cak Jo tanggal 19 baru Iya, ada. jangan dong. Wah, Jangan dong, Pak.
kan nanti ada proses setting-settingnya pastinya ya kan. Kalau memang pihak Pemkot serius menanggapi permintaan bonek ini ya pasti akan segera ditelepon. Tuh. Amin, amin. Dan ini kan 94 tahun ya setahun pisan ya. Nanti kan pasti ada kerumunan yang biasanya ke Stadion Gelora 10 November. Nah, menurut Cak Hermawan ya apa Cak? Di tengah pandemi kayak gini Cak. Kalau menurut saya ini aku bahasa Jawa bahasa Inggris campuran gak apa ya. Sampean bahasa Inggris ya. Jadi guyu itu tanda seneng pancene susah itu. Iya. Kalau menurutku pribadi ya dan Isma untuk kerumunan itu sebenarnya kurang setuju sih di masa pandemi ini, karena kita menghormati mereka yang mempercayai adanya COVID. Nah, pasti kan khawatir. Dan nanti imbasnya juga ke kita semua bonek, terlebih kota Surabaya. Ini jono ini kok kerumunan. Nah, bisa jadi akan membuat nama buruk di kota Surabaya. Betul juga. Kalau Cak Rusdi? Kan lagi rame-rame ya di sosial media masih semua ya kan. Iya betul. Saya luar kota mau ke sini. Terabas. Nggak setuju sih kayak kerumunan gitu. Bukan kita melarang mereka yang ingin ke sini, tapi lihat kondisi lah. Karena masih pandemi kayak gini. Terus buat Pemkotnya yang usulan dari Cak Jo, bukan saya membela Cak Jo karena beliau teman saya atau rekan saya, tapi keren juga. Jangan ada kerumunan, nanti anthem akan saya putar di private lab. Salah satu solusi juga Solusinya sebenarnya. Biar jadi solusi gitu ya. Lek Cak Jo, ya apa Cak Jo? Tentang apa ya? Tentang ya nanti luar kota bakal kesini tumpak blek di Surabaya gimana? Kalau saya pribadi sih minta ke cacak-cacak yang mungkin dituakan di komunitas dimanapun, di kota-kota manapun, itu memberikan himbauan gitu ya. Ibaratnya ya memang euforia kita sudah lama nggak nonton bola kan. Dan itu juga meskipun dilarang, saya yakin mungkin masih ada bonek-bonek yang datang. Tapi paling tidak di kota-kota yang lain itu menghimbau untuk tidak datang ke Surabaya, supaya bikin kegiatan di wilayahnya sendiri, di komunitasnya sendiri, masing-masing syukuran gitu. Mungkin bisa mengurangi kepadatan yang ada di Surabaya di Gelora 10 November itu. Betul. Jadi kembali ke tagline pandemi. Iya. Kan di rumah saja. Ya, jadi di wilayah masing-masing. cacak-cacak iki sing ngandani adik-adik Mungkin bisa doa bersama di RT. Tapi kalau dari pihak kepolisian apakah akan mengizinkan hal seperti itu, Cais? Kalau saya update informasi ya, karena kebetulan tadi juga ada rakor rapat koordinasi membahas tentang hal ini. Kan nanti ada Euro juga. Terus ada INIF-nya Persebaya, jadi rencananya memang tidak diperbolehkan Mas Jo, karena masih pandemi belum selesai, jadi rencananya kemungkinan akan ditutup juga untuk akses ke Gelora 10 November, nanti akan ditutup, dan akan ada penyekatan di batas-batas kota seperti Suramadu, Bundaran Waru, Gresik, iya nanti akan disekat. Jadi dulur-dulur yang di luar Surabaya daripada nanti terbalik, kecelik, ya mending dirayakan di komunitasnya masing-masing gitu Cak Jo. Kalau menurut Cak Jo piye? Ya bisanya bisa, tapi butuh peranan cacak-cacak yang dituakan, sing diturut ngono aja. Beli cacak-cacak sing nang wilayah-wilayah ngono. Wis tak kayakno acara nang komunitas dhewe lah. Jalan Surabaya daripada engko ada sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Apalagi liga sudah ada opsi 10 Juli ini bakal digelar ya Jo. Gitu. Khawatirnya nanti berpengaruh. Iya. Apalagi bonek sangat seksi sekali. Seksi. Iya, apa ae diomongno, ngene titik diomongno. Jadi media-media ngenteni. Bonek rek. Iya, dulur hati-hati, media-media iki mulai ngenteni pergerakannya bonek. Ono salah di up gede, wis karu-karuan sampean. Betul. Lek apik
Ya mesti kadang diap kadang enggak. Nenek elek. Lek banter loh. Bonek elek tak getno ngono biasanya media itu. Soalnya berita itu sangat-sangat menjual. Seksi sekali bonek. Iya dong. Betul. Oke, sekarang kita bahas Tribun Podcast ini. Ini biasanya dua host dengan direkturnya, produser dan direktur. Tujuan Tribun Podcast ini didirikan apa, Cak Hermawan? Pertama silaturahmi antar pendukung Persebaya. Ya, monggo Mas. Bonek mania. Tapi bonitanya belum diundang nih. Wih, iki. Oh, Soper rencana ada bonita ya? Iya pasti ada nantinya. Siapa dulu? Tapi belum ada. Belum. Enggak kenean. Oh gak sido nek ngono. Bonek tok ae. Gak fokus. Dan Ya, yang untuk- diundang kemarin siapa aja? Ada dari Special ID 35. Tuh. Emang wis tayang? Belum. Belum. Putih sianding gitu. Nanti aku siarkan di Trans TV kok ya. Eksklusif Mas ya. Udadang. Kodadang, terus Hendra Kucing. Hendra Kucing itu yang punya Wani Cloud, Oh, Cloud. terus Cak Tesi. Cak Tesi, Bapak Romeo TV. Bapak Romeo, terus Cak Sinyo juga sudah. Dirijen Tribun Timur. Amrizal. Bisa. Tujuan utamanya apa? Untuk Ya itu produser itu. ya. Tujuan Tujuan utama pertama tadi silaturahmi, dan kedua memberikan edukasi. Mungkin seperti kemarin Hendra Kucing kan untuk memberikan apa itu apa inspirasi, kisah-kisah inspiratif. Inspirasi. Karena kan tidak semua bonek itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Tapi kan seperti Cak Hendra Kucing itu dia itu ya nyun sewu ya. Pendidikannya kan bisa dibilang nggak sekolah ya katanya ya. Tapi kan beliau itu meretel, mampu membuat suatu usaha. Betul. Nah, jadi dia terus belajar meskipun tidak sekolah. Inspirasi ya. Iya, inspiratif lah. Kemudian ada yang masalah apa itu? Klarifikasi juga ada. Ya, Oh, kemarin dari Ada akun Admin dari- media admin ya. Cak Hermawan kan itu channelnya Cak Hermawan ya. Iya. Yang dibangun Cak Hermawan. Kenapa nggak dihosi sama yang punya sendiri? Kenapa harus Cak Jo dan Cak Rusdi? itu ada ceritanya. Oh iya. Sebenarnya itu dari awal saya sendiri. Iya. Ketika saya sudah host, kamera on, action, gitu. Saya sudah opening, anak saya masuk. Ayah, sholawat. Kan kita podcast selalu malam ya. Anak saya tuh kalau mau tidur minta digendong sama Shallallahu ala Muhammad gitu. Oh, umur berapa anak? Umur 4 tahun. 4 tahun. Oh, jadi alasannya gitu. Iya. Karena akhirnya Akhirnya iya kita panggil host-host yang karena mungkin anaknya takut ya, preman ini. enggak. Enggak, karena mereka itu meskipun tampangnya seperti preman tapi hatinya itu loh. Hati saya Krisdayanti loh. Oke, dulur. Kalau membahas tentang iki rivalitas iki, Cak. Saya kan sering menanyakan ke Dirijen, Capo, rivalitas supporter ya. Piye menurut Cak Hermawan? Kalau saya dari dulu tuh rivalitas itu ya yang sehat. Kita rivalitas antar berlomba-lomba dalam membuat kreativitas. Jadi tidak perlu ada istilah kok gelut-gelutan, cegat-cegatan gitu. Terus gak zamannya ya? Iya, terlebih sekarang itu era-eranya sudah modern lah. Kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, bisa di sosmed, bisa di dunia nyata. Betul. Dan dari situ nanti orang-orang bisa menilai mana sih yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dibuat contoh, mana yang tidak bisa dijadikan contoh. Kalau Cak Rusdi, Ya sama kayak Mas Hermawan sih, rivalitas sehat itu. Jadi Bedo tak sekali-sekali sama terus. buat apa ya kayak kerusuhan lah sing mungkin kalau cen-cen apa ya sewar ya namanya? Sewar. ya? Sewar. Itu wajar lah. Itu wajar lah, cuma ya sebatas Tapi- pertandingan itu nggak harus pakai
nggak terima terus ketemuan nanti kayak apa ngono itu. Cak Jo. Saya udah pernah jawab ya. Jawab lagi dong. Jauh lagi Cak Jo. Saya menanggapi rivalitas, saya sepakat rivalitas tanpa menghilangkan nyawa. Itu. Tapi kalau di kondisi terdesak dan tersudut saya, ya saya harus lawan. Itu kan bela diri ya. Membela Bela diri. diri ya. Mohon maaf. Iya, iya. Jadi meskipun Tapi mereka ya melok nek apa gitu ya, mereka menghujat kita, Ya. ya enggak. Kalau media nggak seberapa gubris saya. Iya. Masalah rivalitas terus karena gubris. Aku nggak mau nanggepin tentang rival kita. Tapi ya itu saya sepakat dengan rivalitas tanpa menghilangkan nyawa. Ya, seperti itu. Tapi nek pas depan kok dicegat ya nyuwun sewu. Iya. Kalau dalam kondisi terdesak saya harus melawan. Kalau itu juga sih ada undang-undangnya, Cak Jo. Kalau memang kita dalam kondisi terdesak yang mengancam nyawa kita, ya kita harus membela diri. Contohnya jamret. Jamret udah bawa sajam mau nganu kita, kebetulan kita bisa bela diri, terus malah dia yang kena sendiri, dia meninggal, kita nggak kena hukuman. Oh, gitu. Begitu ya. Iya, karena itu overmatch, tindakannya overmatch dalam artian Karena membahayakan diri kita ya. ya membela diri gitu, Cak Jo. Oke, kembali lagi ke YouTube ini ya. Sekarang kan banyak bermunculan channel-channel ya Yang yang banyak sekali. meliput Persebaya, kemudian latihan Persebaya juga. Kalau menurut Cak Hermawan ya apa Cak? Kemarin saya tuh sudah ditawin sama salah satu temen. Kan, ayo gak melok meliput latihan toh. Iya. Ya nyun sewu, aku dari dulu udah komitmen untuk tidak pernah meliput latihan karena itu terlalu sensitif untuk diliput. Karena nanti bisa menyebarluaskan, mungkin ada trik-trik dari pelatih, Oh, teknik-teknik. teknik-tekniknya. Cak Jo, ya apa? Menanggapi itu tadi. Konten-konten. Ya. Ya asalkan nggak provokatif gitu aja. Kalau apapun kontennya, asalkan bermanfaat, memberikan informasi, saya akan sangat-sangat mendukung. Setuju itu. Tapi kalau provokatif, ya kalau bisa dihilangkan lah hal yang sedemikian rupa. Bisa menimbulkan konflik ya. Iya. Sampai nojok bodoh Cok zaman. bodoh Cak, mau. Saya sama dengan Cak Hermawan. Saya sama dengan dia. Kayak kiri ya. Omar gini di sini Pak. Iya, iya, iya. Masa apa latihan itu ya bukan salah konten kreator sih Mas. Cuma officialnya aja kurang garcep. Apalagi apa ya, kurang kasih sekat-sekat lah jane. Kalau latihan ini YouTuber harusnya nggak boleh masuk. Gitu ya. Itu. Cuma kalau apa? Terus YouTuber siapapun boleh masuk waktu latihan, ya nggak salah YouTuber itu juga kalau ngambil kan konten dia. Iya, iya. Iya. Buat bahan lah, buat bahan untuk upload itu. Kebutuhan konten itu. Kalau menurut saya sendiri sih semakin banyak YouTuber semakin Ya. bagus sebenarnya. Karena kan Bonek kan juga menunggu updatean dari Tapi Persebaya dalam Bonek. konteks jangan meliput latihan yang sensitif lah maksudnya. Jangan menunjukkan Trik-trik lah jane taktik-taktik. taktik-taktik Kalau latihan standar ya permainan. wis nggak apa-apa lah. Mungkin hanya sekedar menunjukkan face-face dari pemain-pemain gitu. Betul. Kemarin sih saya pernah nyoba ke Gelora 10 November ya, waktu ada latihan itu juga sih, Cak Jo. Jadi emang official sudah mendatangi para YouTuber, Mas. Termasuk saya juga, Mas special idea. Iya Mas, kenapa Mas? Mohon maaf Mas, kita ini latihannya tertutup, jadi nggak bisa diliput selain media mainstream. Gitu. Oh, dia Mas, betul Mas. Ya tetap tak liput, tapi cuplik-cuplik aja gitu loh. Jadi nggak menampilkan yang detail ya untuk memberikan informasi bahwa Persebaya itu Mulai latihan. Nah, setelah itu ya saya nggak pernah ngeliput lagi karena memang ada arahan tertutup, kecuali terbuka ada match silakan diliput. Wah itu apa sih menurutku gitu aja. Siap. Siap, Kak. 8 dan 86 dan. 86 siap. Nah, Iki biasanya
viewer lek ndelok kontene Cak Isma serius. Tekan awak dhewe wong ngene lho, Cak. Tekan anak dhewe ketok koyo ya opo. Diobrak-abrik Cak iki. Jo, kalau Cak Jo ini sekarang gabung di tribun mana ya Jo? Saya Tribun podcast. Tribun podcast saya nggak ikut tribun-tribunan. Oh iya. Saya lebih baik seperti ini aja. Ya lebih luas pemikiran saya nantinya. Kalau mungkin pribadi saya, kalau saya masuk ke tribun malah mikirin kotak-kotak lah. Oh. Lebih baik saya di luar, saya mikirin yang lebih luas, lebih jauh lagi lah. Ya seperti ini saya nyaman dengan ini. Kalau Cak Jo sendiri awal pertama kali bonek kapan bonek? Kalau boneknya dari kecil, tapi sempat dilarang orang tua itu karena ada tetangga yang meninggal, jatuh berangkat bonek, jatuh kecelakaan, kepalanya karotak, akhirnya meninggal. Saat itu saya dilarang untuk bonek, jadi cuma bisa lihat di TV, di radio waktu itu, hingga akhirnya ada masa-masa ketika itu era dualisme. Saya merasa saya orang Surabaya kok gini ya kutoku. Akhirnya saya berawal dari Twitter. Saya coba gali-gali informasi tentang Persebaya. Akhirnya saya coba menyuarakan isi hati saya sebagai warga Surabaya. Kebetulan ya teman-teman kan juga bonek semua kan. Ikut rapat, ikut bonek. Demo-demo. Ya, itu waktu itu saya di AB27 juga ikut. Waktu dipanggil Cak Joner ini yo di mes gitu. Di mes ya ikut Karanggayam aja. Karanggayam memperjuangkan Persebaya waktu itu. Dulu sempat tidur di sana juga kan Cak Jo? Iya. Di mes itu kan. Di mes. Ya sama teman-teman banyak teman-teman yang ikut berjuang. Tentang siang hari, malam pulang, ada yang di situ berhari-hari. Ya dari luar kota juga banyak yang di situ ditampung sama Cak Joner gitu. Kalau memang saya juga mulai terinspirasi dari bonek ya dari itu Cak Jo. Karena saya pikir supporter kan cuma ya mendukung sepak bola. sepak bola tim di kebanggaan. stadion. Lepas itu ya biasa, tapi ini enggak karena mereka ada dualisme, mereka mau memperjuangkan itu. Saya mengikuti benar karena saya memang saat itu pengamanan Cak Jo. Demo sing jenenge nang kantor PSSI Surabaya ning ndi kali kepiting kono, terus ning Ngagel Wonokromo, Embong Malang ya waktu itu. Pas kongres ya. Iya, kongres itu. Kemudian bela Persebaya yang waktu itu Kapolresnya Pak Iqbal itu ikut jalan dari Tugu Pahlawan sampai ke depan Gerahadi. Itu ikut jalan bela Persebaya. Waduh, ini bonek benar-benar sampai samine untuk mau mengembalikan nama Persebaya itu. Keren. Kalau Cak Resti, sejak kapan bonek? Saya sama seperti Mas Udin. Sama terus. Kalau bonek sih dari bapak ya. Oh, Bapak. Diajak bapak. Cuma ya sekedar laga-laga home aja sih. Bapak yang mana? Jangan Lik nunut Lik. Oh enggak. Oh ini sih kelakuannya Cak Rusti. Orang ngawur. Kalau dilarang sih dilarangnya cuma gini. Aja enggak Persebaya lek kali bapak. Oh, Itu aja. betul. Jadi Kadang liar ngono ya. enggak boleh tapi kita kan jadi kepingin waktu itu bapak kerja ya budal-budal gitu. Ambek konco biasanya. Kanca. Gandol lah, bapak kan supir. Iya. Supir truk sih. Budal gandol truk. Gak harus sing nyutir bapakku. Dek. Sing. Jadi aku iku mencolot iku tas nangguri iku wis. Iya. Wis aja ngomong. Oh, Bapakku. waduh. Itu. Ya dulu memang kan apa ya di Surabaya sendiri saya merasakan nang budal nang Tambak Sari ku isoke kan tak iki jarang wong di sepeda motor kan. Heeh. Numpak len iku pun kadang lene teko ngarepe TP kan gak oleh mlebu belok kanan gak oleh ngono. Akhirnya gandol iku lah. Termasuk tetangga saya itu ada yang waktu gandol jatuh gitu. Sehingga waktu kecil kelas 4 SD itu saya sudah dilarang lihat sepak bola di Tambak Sari. Karena kejadian itu ya, Kejadian khawatirnya itu, khawatir. nanti menimpa anaknya, orang tuanya kan. Kalau Cak Hermawan, Aku ini asli wong Nganjuk lho Mas. Oh. Cuman aku dulu itu waktu SD. Nganjuk ndi, Cak? Duduk karo Jaeng jelas. Waktu masih sekolah itu kan ibu saya jualan dulu ya. Jadi bungkus-bungkusnya kan dari koran. Persebaya iki. Kurniawan.
tak ambil, tak buat sampul buku itu. Clipping gitu ya. Kan dulu itu kalau di desa tempat saya itu jarang yang punya TV. Radio. Radio pun AM. Oh, Kalau Surabaya sini ya, Surabaya Nganjuk udah bisa Iya, nyambung juga kalau ada siaran live radio itu. Ngelawas ya, Roa MF. Iya, lawas banget aku wis tuwek. Baru tahun 2006 aku sudah ke Surabaya kerja. Tahun 2008 diajak saudaraku, ayo bonek. Gak aku kerja. Boleh so, tak bayari. Ya wis. Bayari. Dibayari kan bareng no. Wah, gila rek. Seneng aku. Akhirnya aku budal terus dhek saiki sing kendo, gak tombo bonek sih iki. malah sampean sing Iya, malah aku sing dadi kejekur ndelep pisan kuwi. Iya. Mas Hermawan ini kan juga salah satu fotografer atau tim Media lah, kreatifnya Tribun Kidul. Nah, itu gimana kok bisa menjadi tim kreatifnya? Dari awal itu saya kan hobi-hobi motret ya Mas. Dulu waktu ikut anak-anak di Tribun Kidul gitu, saya kan selalu bawa kamera. Meskipun dulu kamera masih pinjem, bukan punya saya sendiri. Iya. Motret kok. Tapi akhirnya gawe terus kayak gitu. Oh, Herman Rawan kon mudun, kan kon mudun. siapa sih ngomong? Yo, arek-arek Tribun Kidul. Oh iya. Kawan mudun metu. Dulu banget itu aksesnya belum ada sih. Aku masih lewat lorong gitu, lewat apa? Nyolot bareng ngono lewat nisore. Iku lho Tribun pas. Mencolot tuh rada dukur loh Mas. Iya, aku kan Oh iya paham. Spiderman. Nyamar. Akhirnya bisa sampai sekarang gitu ya, Cak. baru dapat akses itu Liga 2. Oh, kedua Bisa mulai masuk. berjalan ini. Bonek keplek itu. Iya, secara Boleh keplek. tapi kan kayak bermanfaat. Iya, betul. Iya, biar lah oleh istilah lu. Benar. Di Liga 2. Iya. Saya juga keplekan. Oke lur, jadi kita di sini silaturahmi, ngobrol-ngobrol santai. Santai. Ya agak sedikit tegang. Untuk saya loh ya. Nggak tahu untuk orang tiga ini. Santai, terbiasa. Kasihan dia. Loh. Oke, pesen-pesen gawe bonek Cak. Tak cuci mangan soalnya. Tak jual dah. Aku masih makan gitu. Monggo saya. Mangan. Kurang mantep nih aku ini ngasih pesen ini. Apa pesen-pesen Meskipun yang Ya, barangkali pesan buat tetangganya. Aku ini juga konten. Cak Jo, ada pesan dari ini menyampaikan pesan orang-orang Tegelis. Radio ya. Religi banget. tak wakilkan ke Cak Arusdi saja. Kak Iya, Arusdi. iya. Aduh. Ya pesan-pesannya apa ya? Ya cuma kompak solid ngono ae wis. Ini lah kayak ulang tahun aja. Apa itu? Ya selamat ulang tahun buat Enggak lah. SGC. Oh, SGC kemarin ulang tahun. tetap kompak, solid. Kompak solid dan selalu loyalitas. Salah satunya Liwan. Ya bonek kan wis kompak, cuma aja yang paling penting ku aja gaprak-gaprakan lah pada ijoe. Yang paling penting itu. Iya. Yang paling penting. Berarti kudu saling percaya. Terus kita kapan jadian? Aduh. Sikuai lah Kak Is. Iya. Kalau Cak Jo ini kan kepingin One Stadium One Chance Cak Jo. Iya. Gimana cara untuk mewujudkan itu di Stadion Gelora Bung Tomo Cak Jo? Yang penting menahan ego. Jadi nanti ketika itu waktunya pas, saya sempat ngobrol sama Cak Ibu juga kan kapan hari, sama Cak Sinyo juga kapan hari. Itu kita harus berkumpul, antar tribun ini kumpul merumuskan hal itu. Jadi perumusan itu harus memang dikawal, ibaratnya apa ya, nanti saya akan jadi moderatornya biar enggak melenceng jauh kemana-mana, fokusnya di situ aja. Ketika ada perumusan itu disepakati, kita bicara teknisnya. Jadi Hamin apa ya, 3 minggu sebelum pertandingan itu dimulai, kita sudah mulai siap-siap. 2 minggu sebelum hari H pertandingan pertama itu, kita sudah koordinasi, saling koordinasi masalah timing. Hamin 7
seminggu sebelumnya sudah punya list yang akan dinyanyikan. Jadi bonek-bonek ketika masuk ke stadion udah nggak bingung lagi nanti nyanyi apa. Jadi harus di blow up di media, di tribun-tribun masing-masing. Lagu pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Jadi mungkin dengan seperti itu bisa untuk nyanyi Tapi bersama. belum berkumpul ya. Belum. Jadi Tapi harus ada ada agenda. harus ada agenda seperti itu. Siap. Mantap. Oke, Cak Jo, sekalian pesan-pesan buat dulur-dulur bonek kabeh. Pesen apa ya? Pesan es teh nggak apa-apa. Pilek Kak. Kayak dulur-dulur bonek ya, nang jopo kono sing cerdas. Ojo gampang terprovokasi. Cari berita itu jangan mentah langsung dimakan, tapi harus dipikirkan dulu. Sumbernya jelas ndak gitu. Terus sing penting gak eker-ekeran, Cak. Gitu. Aku miris nun delok terus sing eker-ekeran iki ambek iki. Masalah status sekarang. Apalagi sosial media itu sangat mengganggu sekali sebenarnya. Makanya kalau boleh nih, saya itu nggak mau sosial media, tapi saya memang butuh untuk jualan. Seperti saya punya usaha di situ. Kalau saya nggak punya usaha di seperti itu ya saya nggak mungkin main sosmed. Jadi ojo eker-ekeran dulur, dikurangi berprasangka buruk dan dulur liyane. Tetap kreatif, semangat, bonek lebih maju daripada tetangga sebelah. Gak usah ngurusi tangga sebelah, awak maju terus saya. Ojo sampai terulang lagi. Kok kan lagi berbenah. Kita sibuk menghujat. Tadi sibuk menghujat merono tadi api ade di pangan maneh. Dilok-lokno maneh awak dhewe. Besok lebih terus saya maju terus lah. Fokus. Gitu, Cak. Oke. Sekarang waktunya Mas Rusdi. Gimana? Kita bawakan gitarnya. Gimana kau berada di situ kamu akan menjadi gitarisnya. Iki mbok wis tak stem apa durung ya? Aku tak bagian. Iya. Iki karek kursi ini tok drame wis payu. Sampai Cak. Kak ngomong Rusdi nek didol. Iya. Ngerti ngono di maklari yo. Kalau begini Ya, apa ya? Loh, stem ya?